berbeda dari kaum milenial 5 tahun yang lalu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tidak lepas dari Raja Farm. Tapi hari ini saya tidak ngomong tentang perkambingan atau tentang perkandangan atau tentang jenis kambing yang ada di sini. Tapi hari ini saya harus cerita ke Mas Andika dengan fenomena yang terjadi. Kita ngomong politik boleh dong, tapi kita nggak boleh ngomong paslon ya. Kita ngomong apa adanya, apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Selamat pagi Mas Andika. Selamat pagi. Gimana, bagus. sehat? Alhamdulillah sehat. Kapan datang? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Ya. Mas Andika, beda daerah, mungkin beda kultur, Ya. mungkin beda cara orang memaknai tentang berpolitik. Mas Andika mungkin di luar pulau, di Kalimantan, tidak seperti di Jawa seperti ini yang hiruk pikuknya luar biasa sampai menyentuh ke bawah, bahkan ke RT. Ya. Betul. Untuk politik saat ini, Mas Andika bagaimana? Memberi apa ya, sinyal-sinyal ke masyarakat agar masyarakat itu cerdas gitu. Ya. Kalau politik yang saya rasakan di tahun 2024 ini jelas berbeda dari politik 5 tahun yang lalu ya. Dalam artian beda itu tahun 2024 ini kan akan didominasi oleh yang namanya Gen Z, kaum milenial gitu. Sehingga saya merasakan baik di daerah saya di Magetan maupun di tempat saya jauh di sana di Kalimantan sana itu memang terasa dalam artian kepesertaan dari kaum milenial di dalam politik ini memang cukup signifikan peningkatannya ya. Dalam bisa sebagai calon dalam arti calon legislatif ataupun secara fenomena-fenomena di media sosial, sebuah komunikasi politik, sebuah perbincangan, sebuah perdebatan di dunia media sosial sudah sangat berbaur kaum milenial, kaum muda sudah punya panggung untuk tampil menyuarakan aspirasi dari masing-masing. Jadi saya menilai di tahun 2024 ini agak lebih seru karena ada keterlibatan kolaborasi antara kaum milenial dengan kaum senior. Kalau 5 tahun yang lalu mungkin didominasi oleh kaum senior, kaum milenialnya mungkin hanya minoritas. Tapi kalau sekarang mungkin mendominasi atau bahkan minimal kita sama, seperti itu. Mas Andika sudah berapa kali ikut pemilu? Pemilu saya kurang lebih 4 kali ya. 4 kali ini atau 5 kali ini? 4 kali ini. 4 kali ini. Kita ngomong Magetan aja yang kota kita ya. Ya. Banyaknya gambar, banyaknya orang-orang yang berinteraksi tentang paslon-paslonnya. Itu menurut Mas Andika gimana? Orang itu yang getol, aku 01, aku 02, aku 03. Bahkan banyak yang dirusak gambar-gambar itu. Bagaimana itu? Pemasangan alat kampanye ya, spanduk itu bagus sebenarnya, bagus. Tapi menurut saya kalau saya melihat di Magetan ini, saya melihatnya sangat kurang efektif. Gitu. Kurang efektifnya kenapa? Justru yang menurut kacamata saya yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah mereka-mereka itu yang terlibat di dalam kontestan, entah calon ataukah entah pendukung, adalah turun langsung ke akar rumput ke masyarakat. Mensosialisasikan, kemudian menyampaikan gagasannya, pandangannya. Ketika saya terpilih, ketika saya jadi mau membuat seperti apa, mau istilahnya menghasilkan apa, seharusnya itu. Sehingga benar-benar kita itu orang bedanya kaum milenial dengan kaum zaman old itu adalah seharusnya di situ. Kita kaum milenial seharusnya bertarung gagasan karena kita secara gerak seharusnya kita lebih sacet lah seperti itu kan, sehingga seharusnya adalah gagasan ya. Saya melihatnya ya contoh ya, background saya, kesibukan saya di kala cuti seperti ini adalah di peternakan gitu. Ya, seharusnya ya ada tokoh-tokoh dalam yang ikut kontestan itu ibaratnya punya program di dalam dunia peternakan seperti apa, mengumpulkan
kelompok-kelompok ternak, paguyuban ternak, mensosialisasikan program-program seperti apa. Seharusnya itu yang paling tepat, paling mantap, sehingga masyarakat jadi lebih tahu gitu loh, tahu kompetensinya si calon tersebut. Itu Berarti secara nggak langsung banner penting, gambar di jalan penting, tapi lebih penting turun langsung ke ke akar masyarakat. rumput. Yes. Bagaimana dia bercerita, bagaimana dia nanti setelah jadi, bagaimana cara dia nanti menjadi-jadi. Yes, gitu ya. betul. Mas Andika, untuk milenial sendiri di Magetan menurut jenengan gimana? Milenial kalau saya melihat di Magetan keterlibatan ada dua ya, jadi ada dua poin milenial sebagai kontestan dan milenial sebagai tim ses, ya kan. Kalau milenial sebagai kontestan ya ada keterlibatan, tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain saya melihatnya masih kurang gitu. Nah, tapi kalau untuk keterlibatan sebagai tim ses, saya melihat di Magetan ini sudah cukup bagus ya. Artinya si A, si B mengikuti tim ses ini kesana kemari untuk mensosialisasikan, untuk mempropagandakan masyarakat. Itu menurut saya di Magetan sudah bagus itu. Tapi kalau kaum milenial untuk sebagai kontestan itu masih kalah dibandingkan dengan daerah lain. Kalau saya melihat dari spanduk, dari banner yang saya lihat seperti itu. Mungkin kita bukan bicara lagi caleg, kita ngomong presiden aja mulai panas seperti ini. Ya. Dari paslon 1, 2, 3 kan pasti ada keunggulan masing-masing, dan itu kita pasti memilih. Ya. Dari segi kualitas kita juga tahu 01 bagaimana, 02 bagaimana, 03 bagaimana. Tapi yang terbaik milenial itu harus diajak ya. Ya. Diajak bicara, diajak apa. Ya. Untuk Magetan sendiri apakah sudah para paslon-paslon itu menurut Mas Andika datang menyapa milenial, berbicara dengan milenial, apa keluhannya? Pernah merasakan seperti itu? Kalau itu saya lihat belum ya? Magetan belum. Dan catatan saya bahwa kalau kita bicara presiden, yang dikatakan milenial itu bukanlah dari segi umur. Oke, merepresentatifkan dari kaum muda itu dari umur yang paling muda. Tapi sebenarnya bukan itu. Tapi lebih kepada cara berpikir, pola berpikir, lebih tepatnya adalah mindsetnya dia. Gitu. Kalau mindsetnya adalah tadi ibaratnya pergerakannya itu pergerakan yang lebih cepat, agresif, punya sesuatu yang baru, tidak monoton itu aja, itu menurut saya itulah yang sebenarnya milenial. Jadi bukan milenial dari sisi muda dari sisi usia. Kalau kacamata saya bukan seperti itu. Nah, nyambung ke Magetan itu seharusnya ya, dengan fenomena kaum Gen Z di tahun 2024 ini sebagai pemilih dominan, seharusnya banyak ruang-ruang diskusi yang dibentuk, yang dibuat oleh pasangan calon untuk ibaratnya mendengarkan kemauan dari kaum milenial ini. Karena kalau kita bicara bagaimana kedepannya bangsa kita ini, ya tergantung dari kaum mudanya yang sekarang ini kan. Menurut mereka ingin seperti apa dari versinya masing-masing. Tinggal nanti dari para calon ini merumuskan kan, mengekolaborasikan bagaimana program yang tepat untuk mengakomodir dari kemauan dari kaum milenial ini. Seharusnya di Magetan minimal seminggu sekali lah ada ruang-ruang diskusi milenial, apalagi ya dimulai dari anggota legislatif yang dari kaum milenial, seharusnya membangun ruang-ruang diskusi itu. Padahal ini banyak sekali loh caleg-caleg yang dari milenial, banyak sekali di Magetan. Mungkin hampir 50% dari anak muda. Mungkin pesan lah setelah mereka jadi, ataupun presiden nanti yang jadi dari seorang Andika yang sebenarnya dia penghobi kambing. Tapi saat ini saya nggak ngomong kambing lah. Kambing sudah yang lalu. Tapi saat ini kita ngomong sedikit tentang Indonesia aja. Apa pesan yang harus Pak Andika sampaikan kepada paslon 1, 2, 3 dan bahkan mungkin legislatif yang ada di Kabupaten Magetan terhadap milenial atau kaum Gen Z yang ada di Magetan? Kalau pesan saya untuk calon pemimpin bangsa dan calon legislatif DPRD
Kabupaten Magetan yang nanti kepilih, kalau saya nitip pesan, sering-seringlah turun ke akar rumput, ke lapangan. Ke lapangan. Untuk mau berbuat apa, itu nggak usah pusing mikirin sendiri. Dengan teman-teman, dengan saudara-saudara mau turun ke lapangan, melihat realita di sosial di masyarakat, itu akan dengan sendirinya muncul sebuah ide gagasan, aku harus ngapain ya. Gitu ya. Ya, kalau saya berangkat dari pengalaman saya bergerak dalam dunia peternakan ya, di sosial farming ini gitu, itu adalah itu. Awalnya saya nggak punya mau ngapain saya membawa peternakan Magetan ini, tapi dengan seiringnya saya dolan kandang, berkunjung dengan teman-teman peternak, saya muncul Ide-ide gagasan. sehingga oh ini loh yang dimau oleh teman-teman itu gitu. Akhirnya kita yang punya akses, kita yang punya istilahnya jaringan, tinggal mempertemukan saja. Kolaborasi lah. Mengkolaborasi itu sih titipan saya buat calon pemimpin skala nasional maupun kabupaten. Seringlah turun ke lapangan, ke akar rumput, memperbanyak ruang diskusi, karena teman sejati itu pada prinsipnya adalah teman diskusi itu. Teman diskusi ya. Dan satu dari perbincangan kita, turun ke bawah, sapa mereka, sapa masyarakat ini, karena satu suara menentukan kalian jadi atau tidak di dalam legislatif atau presiden. Betul. Oke, Mas Andika, terima kasih. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi. Siap. Dan jangan lupa Omah Diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berbeda dari